Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Kami dari kelompok sejarah sekarang ada di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Kemiri, Kamonci, Kota Palu. Ya, itu di dekat Pasar Impres. Jadi kami ke sini untuk meneliti peninggalan bersejarah. Oke, langsung saja. Sedang menuju ke gedung pameran tetap 1. Let's go guys. Baik teman-teman, kita di sini sudah memasuki gedung yang dimana ini kita pertama kali juga ke sini. So ya, tonton video kami sampai selesai ya. Oke teman-teman, di sini kami sudah masuk ke ruang pertama, yaitu Galeri Sejarah Alam Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah memiliki peninggalan yang sangat amat banyak.
terkhusus yaitu tentang megalitik. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah yang sangat kaya prasejarah di Indonesia, khususnya di masa berkembangnya tradisi megalitik. Di sini ada galeri senjata tradisional. Inilah senjata-senjata tradisional yang ada di zaman dulu. Jadi semua ini dijaga sampai sekarang agar kita di masa-masa sekarang itu tahu ya senjata-senjata orang zaman dulu ya. Dan juga di sana ada tradisi berburu dan meramu racun penyakit. Jadi orang-orang dulu juga berburu itu menggunakan seperti bambu seperti di foto yang ini. Dan inilah semua alat-alatnya. Tapi di sini ada penemuan fosil rahang gajah dan fosil kayu. Fosil rahang gajah dan fosil kayu ini merupakan pembuktian keberadaan gajah purba atau yang disebut Tegodon yang hidup sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Penemuan ini ditemukan pada tahun 1991 di Kecamatan Lore, Kabupaten Poso, Napu. Jadi ini adalah pemukiman dan arsitektur tradisional. Jadi ini adalah rumah dulu, tapi sekarang itu dibikin ulang, tapi itu jadi kayak miniatur. Jadi ini ada nilai lumbung atau lumbung padi suku Lore. Jadi penampilannya seperti ini. Dan miniatur gampiri lumbung padi suku Kaili juga. Dan yang ini saya juga kurang tahu. Di sana, maaf kita tidak bisa masuk. Di sana ada miniatur Kambi, rumah tinggal suku Lore. Yang di sini ada miniatur Palava atau rumah tinggal dataran rendah seperti rumah tinggal juga. Dan di sini ada terakhir miniatur Kataba atau rumah tinggal pantai. Jadi rumah ini tuh dipakai ketika orang-orang ke pantai. Ya, ini juga ada replika temporan manusia purba di Indonesia. Jadi di sini adalah merupakan salah satu bukti awal dari hadirnya manusia sebagai pendukung kebudayaan pada masa prasejarah dan perkembangannya di Indonesia. Ditemukan berbagai tengkorak kepala manusia purba. Replika tengkoraknya berupa yang pertama itu ada Homo erectus, ditemukan di situs Sangiran, Jawa Tengah, yang diperkirakan berumur 600.000 sampai 700 tahun yang lalu. Dan yang kedua ada Homo erectus, ditemukan di wilayah Ngawi, Jawa Timur, yang diperkirakan berumur 600.000 sampai 7.000 tahun yang lalu juga. Dan yang terakhir adalah Homo sapiens, ditemukan di situs Wajak wilayah Jawa Timur, yang diperkirakan berumur 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Jadi inilah replika tengkorak-tengkorak dari zaman lalu. Baik, di sini adalah merupakan peninggalan sejarah wadah kubur. Gerabah ini merupakan wadah penguburan kedua di Sikan Burial, digunakan oleh masyarakat suku Pamona pada zaman prasejarah. Baik, di sini juga ditemukan temuan tempayan kubur di kawasan megalitik Lore, Lembah Bada, Kabupaten Poso. Oke, di sini juga ada masakan tradisional yaitu pakelo seperti di sana. Ya, masakan sayur khas suku Kaili berbahan utama dari daun kelor diolah bersama santan kelapa dan potongan pisang muda. Ya, utakelo juga umumnya disajikan bersama nasi dan masakan tradisional lainnya berbahan utama ikan teri kecil yaitu duo sebagai lauknya. Baik Ibu, di sini kami ada tugas sejarah, yaitu tugas video. Di sini kita hanya ingin menanya-nanya sebagiannya saja. Sebelumnya saya boleh tahu Ibu dengan nama siapa? Ibu Frederika. Oke,
Ibu, di sini kita mau tanya, apa sih mata pencarian yang dari dulu Masa sejarah? Ya, masa prasejarah hingga sampai sekarang tuh masih ada. Masih dilakukan. Ya, masih dilakukan. Ya, salah satu contohnya itu yaitu berburu ya, masih dilakukan sampai sekarang. Dan kemudian ada meramu atau membuat gula merah, kemudian membuat minyak kelapa, itu mata pencarian ya pada masa prasejarah yang masih dilakukan sampai sekarang. Juga membuat kain kulit kayu masih dilakukan sampai sekarang. Itu dari masa prasejarah ya, masih dilakukan sampai sekarang. Adapun tradisi berburu dan meramu itu pada zaman masa prasejarah itu sumpit di mata sumpit itu diramu sedemikian rupa. Di ujung mata sumpit itu diberi racun ya. Ketika mereka berburu, binatangnya itu tidak akan lari jauh. Mereka sudah perkirakan dia akan pingsan. Oh, jadi Dan masih dilakukan sampai sekarang. jadi berburu itu sebagai bahan Mata pencarian, karena pada masa prasejarah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka berburu, yaitu istilahnya ada kan food gathering gitu, istilahnya mengumpulkan makanan. Tapi pada waktu itu mereka masih peralatannya masih dari batu-batuan. Terus di museum ini ada punya 10 jenis koleksi. Di antaranya itu ada arkeologi, ada biologika, ada filologi, ada etnografika, dan lain-lainnya. Cukup saja itu. Kalian sudah paham kan? Ya. Oke, silakan. Beberapa wilayah bahkan hanya ada di satu wilayah, seperti Komodo itu hanya ada di Indonesia kan? Iya. Hanya ada di Pulau Komodo, itu endemik. Ada juga yang ini apa? Anoa. Anoa itu lebih besar dari kambing dan lebih kecil dari sapi. Tengah-tengahnya ya. Ada di sana tanduknya, yang paling atas burung maleo. Jadi telurnya burung maleo itu lebih besar 2 kali lipat daripada telur ayam. Jadi konon katanya kalau maleo itu habis bertelur, dia tuh pingsan saking besarnya telurnya. Iya. Jadi kus-kus itu juga salah satu hewan endemik yang ada di Sulawesi. Juga ada di sebagian ada di Indonesia Timur, ada di Sulawesi, ada di Maluku, ada juga di Papua. Terus kalau di negara lain itu ada di sebagian benua Australia, terus juga ada di Papua Nugini. Ini khusus. Endemik dia juga ada beberapa jenis. Jadi yang di sini beda lagi, yang di sana beda lagi, di Papua beda lagi. Nah, ini ada namanya koleksi biologika ya. Nah, kalau kita di Museum Sulawesi Tengah ini kita punya 10 macam koleksi. Nah, diantaranya ini ada biologika, ada geologika, ya.
ada etnografika, ada historika, ada numismatika. Nah, kalau ini ada tandu kerbau. Yang di depan ini tandu kerbau betina. Yang di belakang itu tandu kerbau jantan. Itu ada. Ini diawetkan menggunakan alkohol, ya. Iya, itu memang mengawetkan biasa itu sih. Kalau mau ini diawetkan dia menggunakan alkohol, ya. Jadi kalau mau mengawetkan biar tahan lama taruh alkohol. Jadi yang berikutnya ada pun koleksi arkeologika. Yang pertama itu ada yang namanya tai ganja. Ini bisa digunakan sebagai mahar untuk pernikahan. Lalu yang di bawahnya ada pun yang dinamakan sagala. Ini tuh bisa digunakan sebagai penggantung kelabu untuk pengantin wanita. Lalu yang berikutnya di bawah berupa patung dinamai tau-tau. Patung ini terbuat dari kayu hitam dan kuningan, bisa berupa laki-laki maupun perempuan. Dan ini merupakan foto-foto dari raja pada zaman dahulu. Dan di sini terdapat dari Raja Toli-Toli, baru Raja Parigi, terus di sebelah sana ada raja dari Guol dan raja dari Tawaili. Terus selanjutnya di sini ada raja dari Banggai, Raja Palu dan Raja Banawa, serta di sini ada Raja Muntong, serta Raja Sigi dan Raja Bora, Raja Dolo dan Raja Kulawit. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah tradisi pembuatan kain kulit kayu di Lembah Beladah. Adapun alat-alatnya seperti pola peboba, itu alat pemukul pertama yang terbuat dari kayu, kayu pohon enau. Lalu ada ike tinahi atau pehelai yang dibuat dari batu. Lalu yang selanjutnya adalah ike hore, ike pogea, dan ike popapu. Lindu. Nah, ini temanya Danau Poso. Nih, kalau yang di samping itu temanya Danau Lindu. Di samping itu. Tempat organisasi. Nah, ini ada namanya flow
ditopang kayu atau rumah yang ditopang kayu. Ini yang mendiam ini itu ada yang dia kalau kita keluar dari sini ada gunung yang di sebelah sini. Atau suku Daa. Orang Daa begini, kayak begini. Nah, kalau mereka dulu bikin rumah seperti ini tidak lama mereka diam, kadang sampai sebulan saja. Nah, akhirnya pemerintah sarankan bikin rumah lama seperti itu, karena ini bisa merusak hutan. Nah, akhirnya mereka bikin rumah seperti ini yang bisa diam lama. Nah, kalau yang kecil-kecil itu namanya bobo. Bobo itu penyimpan air. Nah, jadi apabila wanita telah mengalami dulu ya, kalau usia balik diadakan adat menggeso. Nah, kan sekarang kalau usia baliknya di atas 17 tahun ke atas kan. Nah, kalau dulu apabila dia mengalami haid pertama atau datang bulan pertama, nah diadakan ini adat menggeso. Nah, itu adat menggeso itu adat meratakan gigi. Nah, di sini ada yang mau diratakan giginya pakai itu. Atau bisa dikenal dia juga dengan mandi pengantin. Nanti sudah mempelai di pas bus itu, baru ada yang mandikan di pagi terbang tidak lupa. Nanti dilap pakai Tuhan gitu ya. Yang kau pikir lagi itu kan ibu. Bukan ibu itu. Itu handuk. Si sejarah zaman dulu, iya sejarah begitu. Ini lalu foto waktu Soekarno datang ke Palu. Jadi yang meresmikan nama Bandara Mutiara itu adalah Soekarno. Karena lalu itu sebelum dinamakan Bandara Mutiara namanya itu adalah Bandara Masogo. Itu karena zaman dulu itu bandara itu berdebu. Karena berdebu itu dinamakan Masogo. Tapi setelah Soekarno datang, dia lihat dari atas itu pas mau landing, lihat dari ketinggian itu kota Palu itu berkelap-kelip sepertinya. Kenapa ada penambahan sis Al-Jufri? Lalu itu waktu Pak Rusdi Mastura waktu masih menjadi wali kota, dia mengajukan nama sis Al-Jufri itu. Terus ditanya sama menteri, kenapa harus ada penambahan sis Al-Jufri? Karena dibilang Pak Cudi, karena menurut dia mutiara yang dimaksud Soekarno adalah sis Al-Jufri, karena sis Al-Jufri itu kan salah satu penyebar Islam toh di sini. Nah, makanya ditambahkanlah nama sis Al-Jufri belakang, jadi Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Lalu bandaranya itu bukan di sana, masih di Soviet bukan di sana. Tapi kalian tahu di dekat SMA 2 itu, di SMA 2 yang ada dekatnya shop itu, Gedung Juang. Iya. Ada bundaran itu, lalu di situ, lalu luas lebar. Tapi karena itu di tengah kota, terus itu kan pusat pembangunan. Makanya kan nanti mengganggu kan kalau misalnya ada bandara di tengah-tengah pusat pembangunan. Makanya dipindahkan ke ujung sana. Baik, teman-teman, di sini adalah merupakan gambar garis Wallace atau Weber. Garis Wallace adalah sebuah sempadan hipotetis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australasia. Bagian barat dari garis ini berhubungan dengan spesies Asia, di timur kebanyakan berhubungan dengan spesies Australia. Garis ini dinamakan Alfred Russel Wallace yang menyadari perbedaan yang jelas pada saat dia berkunjung ke Hindia Timur pada abad ke-19. Ini adalah koleksi filologika. Masih ada keramik Cina. Keramik Cina semua ya, Kak? Baik, untuk teman-teman di sini saya sedikit menjelaskan di gedung pameran kedua itu banyak tempat-tempat kayak untuk seserahan atau wadah-wadah pada zaman dahulu pas digunakan. Nah, teman-teman, di sini saya sedikit mau menjelaskan ternyata di dalam museum ini banyak terdapat taman-taman yang bisa kita amati. Ternyata di sini saya menemukan Taman Tufa yang dimana
batu-batu ini sangat mirip dengan sejarah arkeologi di Vatunonjo yang pernah kita kunjungi lalu. Baik, teman-teman, di sini kita sedikit berjalan-jalan di daerah museum yang ternyata terdapat perpustakaan. Setelah itu kami lanjut jalan lagi yang ternyata di sini kami menemukan Taman Gawalise. Ternyata cukup luas daerah museum ini. Ternyata banyak terdapat taman-taman dan di taman ini hanya terdapat permainan anak-anak saja. Jadi halo teman-teman, kita di sini sudah meneliti museum pertama, gedung pertama dengan gedung kedua, dan kita sudah mengelilingi di sekitar daerah-daerah museum ini. Di sini kami hanya berdua karena Ariel itu pertama itu sudah mengikuti kami, dan untuk yang kedua kalinya ini kita di sini hanya berdua dan kita sudah mengelilingi semua area museum ini serta daerah-daerah di museum ini. Dan sekarang kami di Taman Lova.
di Taman Tufa. Taman Tufa. Terus menurut saya gedung pertama itu lebih menarik isi-isinya